cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Iya, benar. Tadi Jamali sudah menyampaikan apa itu pengertian cerpen. Nah, sekarang Ibu minta beberapa orang menyampaikan ciri-ciri cerpen. Siapa yang bersedia? Oke, silakan Rafa. Pertama, dapat dibaca dalam waktu singkat. Terus, Yang kedua, permasalahannya tegak. oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Oke, silakan. Apa-apa? ceritanya tidak bertele-tele, bersifat utuh dan khusus. Oke. Itu tadi ciri-ciri cerpen. Terima kasih untuk apa-apa sama Rafa. Kita kasih aplaus dulu. Standar kompetensi pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, menyusun kembali teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan tepat, kemudian menyusun kembali teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian menyusun kembali teks cerpen yang telah dibaca. Adapun penilaian, yang pertama ada kompetensi sikap yang terdiri dari kerjasama. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Baiklah anak-anak, manfaat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, minat baca kalian dapat terbentuk. Yang kedua, itu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kalian. Selain itu, keterampilan berbahasa kalian juga meningkat. Dan yang terpenting, yaitu penambahan kosakata berbahasa Indonesia kalian. Nah, Ibu adalah contoh cerpen. Mari kita simak contoh cerpen tersebut. Gapai Mimpi, karya Mas Aureliana Fieri, dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Ibu akan memberikan pertanyaan lagi kepada anak-anak ibu yang hebat dan cerdas. Apa kalian pernah yang namanya membaca, mendengarkan, bahkan menulis cerpen? Saya Bu, Ya, silakan Rafa Sarita. saya pernah mendengar dan membaca cerpen, tapi saya belum pernah menulis cerpen. Nah, tadi Rama Sarita mengatakan pernah membaca dan juga mendengar cerpen. Cerpen apa yang Rahma Sarita pernah baca dan dengar tersebut? Cerpen yang terakhir kali saya baca, saya sudah lupa dengan judulnya Bu, tetapi temanya tentang remaja. Oh ya, berarti ada beberapa teman yang sudah membaca cerpen. Tadi cerpennya berjudul atau bertema tentang kisah remaja. Jadi unsur-unsur pembangun cerpen itu ada 7. Yang pertama apa? Tema. Kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sekarang buka link Jamboard yang sudah dibagikan. Anwar Wanulisa. Dia menyatakan di sini yang dia temukan informasinya suasananya berjuang dan pantang menyerah. Arya Muhammad Setiaji, alurnya alur maju. Bisa kalian lihat itu hasil kalian dalam menemukan informasi yang terdapat pada cerpen tadi. Ini ada RKPD. RKPD-nya nanti ada dalam bentuk worksheet atau RKPD. Linknya sudah Ibu bagikan. Silakan kalian isi sesuai dengan nama kelompok yang sudah kita bentuk pertemuan sebelumnya. Di RKPD kalian itu sudah ada beberapa materi pembelajaran. Nanti
bacakannya. Bu. Yang pertama, bacalah cerita pendek yang akan dikonstruksi. Yang kedua, tentukanlah fokus cerita yang akan dikonstruksi. Yang ketiga, catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Yang keempat, susunlah menjadi kerangka cerpen. Yang kelima, kembangkanlah kerangka itu menjadi cerpen yang utuh. Kita sudah membentuk 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok tema, kemudian kelompok 2, ada kelompok alur, kelompok 3 latar, keempat tokoh, kelima amanat. Kali ini kita akan membuat proyek, yaitu menyusun kembali teks cerpen. Cerpennya tadi apa? Robohnya Surau Kami. Karya? Masalah yang terdapat di cerpen robohnya Surau Kami tadi apa? Sang kakek meninggal bunuh diri. Iya, kakek Garing yang meninggal. Nah, itu sebuah masalah. Nah, itu bisa menjadi awal ide untuk menulis cerpen. Nanti untuk kerangka penulisannya itu bisa kalian baca di materi yang sudah ibu bagikan ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kembali berdiskusi kelompok. Kita tentukan sekarang waktu kita untuk menyelesaikan proyek dalam menulis cerpen. Oke, sekarang tentukan waktunya. 1 minggu cukup? Cukup. Dalam waktu 1 minggu itu, silakan kalian sambil berkonsultasi sama ibu bagaimana perkembangan nanti proyek yang sudah kalian buat. Bagaimana, ada kesulitan? Jelas ya? Untuk kelompok 2 ada kesulitan atau ada yang kurang jelas? Oke, nanti kita begitu ya. Ini kelompok 3, kelompok alur ya. Ada kesulitan? Kita berdua di dalam. Oke, kalau begitu silakan lanjutkan. Untuk kelompok tokoh ada kesulitan? Oke, silakan lanjutkan ya. Nanti ibu minta perwakilan 1 orang untuk presentasi mereka. Kelompok terakhir amanat. Bagaimana, ada kesulitan untuk menentukan unsur-unsur pembangun cerpennya? Tidak ada. Berarti jelas? Jelas. Tanya. Aku ingat punya istri. Aku ingat punya istri. Oke, bagaimana, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, siap presentasi. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wayan, perwakilan dari kelompok 1 tema akan mempresentasikan hasil dalam menentukan unsur pembangun. Berikut hasil diskusi kami. Tema atau pokok persoalan cerpen Robohnya Surau Kami karya Ali Akbar Nafis sesungguhnya terletak pada persoalan batin kakek Garing setelah mendengar bualan Ajo Sidi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita lanjutkan kepada kelompok 2, dipersilakan untuk presentasi. Perwakilan dari kelompok 2 alur akan mempresentasikan tentang latar dari cerpen Robohnya Surau Kami karya Ali Akbar Nafis berupa latar waktu, latar tempat, dan suasana. Pertama, latar waktu. Saat tokoh aku berbincang dengan kakek. Kedua, saat Ajo Sidi menceritakan Haji Saleh di neraka. Yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 atas paparan yang disampaikan. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya. Ya, silakan. Mengapa letak suasana hanya membingungkan dan membuat heran banyak orang? Apakah tidak ada suasana sedih dan duka ketika kakek itu meninggal? Pada kelompok 2, silakan menanggapi. Nama saya Korona Mana, perwakilan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Letak suasana setiap cerita itu berbeda.
kasih, sekian dari presentasi saya. Saya Mutiara Marsya Ramadhani, perwakilan dari kelompok 5 Amanat. Di sini saya ingin memaparkan sinopsis cerpen Robohnya Surau Kami. Cerpen Robohnya Surau Kami ini bercerita mengenai di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk. Segala kehidupannya lahir batin diserahkan kepada Tuhan. Ia tak berusaha menyusahkan orang lain atau membiasa bersujud, bersyukur, memuji dan berdoa pada Tuhan. Kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematian sang kakek. Dialah Ajosi, yang pada saat semuanya orang mengantar jenazah penjaga surau, dia tetap pergi bekerja. Terima kasih, kita kasih aplaus. Oke, Ibu akan sampaikan hasil nilai dari LKPD kalian. Itu yang kalian kerjakan dalam bentuk worksheet, itu hasilnya ada di monitor. Mana kelompok vokal? Angkat tangannya. Oh iya, kelompok vokal itu kelompok keempat juga mendapat nilai yang sama, yaitu 8. Kemudian kelompok amanat itu nilainya nyaris sempurna, yaitu dapat nilai 9. Oke, untuk kelompok alur silakan berdiri. Mari bersama kita beri apresiasi untuk teman-teman kalian yang sudah mendapat nilai sempurna. Kita duduk kembali. Kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Ada yang berarti menyimpulkannya lagi? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah rekonstruksi atau menulis kembali teks cerpen dengan menggunakan kalimat tak dengan memperhatikan unsur-unsur membangun cerpen. Baiklah, tadi sudah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksinya ke dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali manfaat kita dalam membaca cerpen. Salah satunya dalam cerpen tadi ada apa? Amanat ya, pesan keagamaan dan yang lainnya itu bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan untuk mengerjakan evaluasi mandiri kalian melalui kritis. Bagaimana pengalaman kalian tadi? Oke. Nah, hasil evaluasi tadi ada 6 orang mendapat nilai sempurna. Sisanya hanya 1 orang tadi yang mendapat nilai belum tuntas. Baiklah, untuk materi selanjutnya atau berikutnya Ibu sampaikan, kita akan melanjutkan tugas proyek untuk menulis cerpen. Sudah Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa kita hari ini. Oke, Ibu akhiri dulu pembelajaran kita. Selamat pagi.